Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 1202090036 dari kelas 2 APGMI akan menceritakan sebuah kisah tentang pentingnya sebuah kejujuran. Selamat mendengarkan. Suatu hari di pusat taman kota, dua orang pemuda sedang berjalan-jalan. Di taman tersebut, terlihat orang-orang ramai berlalu lalang. Penduduk kota itu adalah saudagar kaya dan para raja. Saat sedang berjalan, tiba-tiba dua pemuda tersebut menemukan tas usang yang terletak di bangku taman. Mereka kemudian mengambil tas itu. Dan ternyata isi tas itu adalah kepingan emas yang sangat banyak. Pemuda pertama merasa senang karena ia bisa menjadi sangat kaya raya. Tetapi pemuda kedua tidak bahagia sama sekali. Ia justru takut karena itu bukan emas miliknya. Wah, lihat, dengan emas sebanyak ini kita bisa menjadi kaya. Tapi, ini kan bukan tas kita. Kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Ah, kamu ini bagaimana sih? Kita ambil juga pasti gak ada yang tahu kan? Tapi, bagaimana jika pemilik tas ini mencari tasnya? Ah ya sudah, kalau kamu gak mau ini buat aku saja semuanya. Ketika kedua pemuda itu asik berdebat, datanglah segerombolan pasukan raja dan menghentikan perdebatan mereka. Kalian berdua yang sedang berbicara, harap diam di tempat. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian berkelahi di depan khalayak umum? Seperti yang kalian lihat, kami sedang berjalan-jalan, dan berhenti sejenak di bangku taman untuk beristirahat. Tenang saja, kami tidak berkelahi. Kami hanya bergurau saja. Lalu tas siapa yang ada di bangku itu? Oh, tas ini milik saya. Kalau begitu kamu harus ikut kami. Baiklah, dengan senang hati, saya akan ikut dengan kalian. Tapi kalian harus memberitahu saya, kemana kita akan pergi. Kamu harus ikut kami ke istana. Raja ingin bertemu dengan pemilik tas ini. Dan kamu, karena ini sudah hampir sore, sebaiknya kamu pulang ke rumah. Baiklah, kalau begitu saya pulang dulu. Kalian semua hati-hati di jalan. Karena keserakahan dari pemuda kedua, ia pun mengakui bahwa tas itu adalah miliknya. Sedangkan pemuda pertama tak ingin mengakuinya karena memang tas itu bukan miliknya. Dalam perjalanan menuju ke istana, pemuda kedua berpikir bahwa jika raja ingin memiliki tas ini, pasti raja bisa membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan lebih banyak dari emas yang ada di dalamnya, dan dia bisa bertambah kaya. Sesampainya di istana, terlihat pengawal kerajaan yang sedang berjaga di luar istana. Mereka memberitahukan kepada pemuda agar segera masuk ke dalam istana, karena raja sudah menunggu. Ketika sudah bertemu dengan raja, sang raja bertanya kepada pemuda, Apakah benar, kamu pemuda yang memiliki tas itu? Benar wahai raja, sayalah pemilik tas ini. Bisakah kau buktikan bahwa tas ini adalah milikmu? Bisa wahai raja, di dalam tas ini ada kepingan emas. Jika raja ingin memilikinya, raja bisa menukarnya dengan sebidang tanah yang raja miliki. Mendengar perkataan sang pemuda, raja hanya tersenyum. Kemudian, dia memanggil para pengawal untuk menangkap sang pemuda dan memasukkannya ke dalam penjara. Sang pemuda terheran dan bertanya kepada raja, Pengawal, seret pemuda ini ke dalam penjara. Baik yang mulia, saya akan memasukkan pemuda ini ke dalam penjara. Tunggu yang mulia, kenapa yang mulia melakukan ini pada saya? Apa kesalahan saya? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tas yang kau bawa itu milik saya.
Saya kehilangan tas itu kemarin malam. Para pengawal sedang mencari pencuri tas ini. Ampuni saya yang mulia, saya hanya menemukan tas ini di bangku taman. Saya tidak pernah mencurinya. Saya tidak percaya kata-katamu itu. Cepat bawa dia ke dalam penjara. Tolong jangan bawa saya ke dalam penjara. Sudah, jangan banyak bicara, ayo ikut saya. Dengan perintah sang raja, akhirnya pemuda itu pun dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dengan dimasukkannya pemuda ke dalam penjara, berakhirlah cerita yang dapat saya sampaikan. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita harus selalu berkata jujur dan jangan pernah berbohong, apalagi mengakui hal yang bukan milik kita, karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.